Heboh sekaligus mengejutkan. Status Ria Ricis dan Teuku Ryan di sosial media yang diduga saling sindir semakin memanas sejak kabar perhara rumah tangga mereka pun mencuat. Dalam statusnya, Ricis menulis hidup tanpa cinta. Dan pada saat bersamaan, Ryan pun menulis status jalan tengah. Lantas, apa arti dibalik saling sindir status ala Ricis dan Ryan dari sudut pandang psikolog? Di tengah kondisi perhara rumah tangganya saat ini, Ricis dan Ryan pun masih tetap bungkam. Hal ini pun mendorong tokoh adat Aceh turut angkat bicara. Lantas seperti apa pula peneropongan alih Feng Shui atas rumah tangga keduanya? Benarkah faktor X dari luar pun akan semakin gencar mengganjal rumah tangga Ricis dan Ryan? Di sisi lain, Oklin Via pun kini disebut-sebut sebagai dalang penyebab keretakan rumah tangga Ricis dan Ryan. Lantas, seperti apakah klarifikasi Oklin Via? Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Heboh, Teuku Ryan dan Ria Ricis diduga saling sindir di akun sosial media pribadinya. Aksi itu pun dimulai dari Teuku Ryan yang mengunggah caption jalan tengah disusul dengan emoticon love pada foto dirinya yang berada di tengah jalan raya. Status Ryan tersebut entah kebetulan atau memang sengaja saling berbalas status. Di hari yang sama dan juga dibalas Ricis dengan caption hidup tanpa cinta. Status tersebut disematkan Ricis pada foto dirinya tengah berada di taman bunga bersama putrinya Moana tanpa didampingi Teuku Ryan. Postingan Ricis tersebut pun banyak dikomentari oleh netizen dengan berbagai nada. Bahkan ada netizen yang menyambungkannya dengan lirik lagu lawas. Lantas apa maksud caption Ricis dan Ryan yang diunggah di sosial medianya? Gak pernah. Saya gak pernah galau, Mbak. Kita nikmati saja hidup ini. Yang penting kita semua baik-baik saja, sehat, dan kita saling menjaga satu sama lain. Nggak apa-apa sih, kita justru berterima kasih banyak banget sama teman-teman online, teman-teman di media sosial yang sudah bantu mengingatkan dan bantu mendoakan. Semoga kita semua diberi kesehatan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Aksi saling sindir antara Ricis dan Ryan di sosial media seakan mengungkap apa yang tengah mereka alami saat ini. Tampak bahwa Ricis menulis kalimat to the point, hidup tanpa cinta. Tetapi lantaran status ini pun disematkan pada foto dirinya dan juga Moana yang tengah berada di suatu kebun bunga, di mana tanpa Ryan mendampingi mereka. Maka netizen pun menanggapi status tersebut dengan menggunakan syair lagu lawas. Sedangkan status Ryan pun tampak menggunakan bahasa kiasan yang bisa diinterpretasikan dalam berbagai makna. Lantas seperti apa analisa psikolog mengenai rumah tangga Ricis dan Teuku Ryan yang berada di ujung tanduk hingga mereka pun saling sindir sebagai refleksi atas apa yang mereka alami saat ini? Jadi memang perempuan tuh paling pinter ya berbahasa, makanya kan struktur otaknya itu jumlah kata-katanya lebih banyak daripada laki-laki ya, memang sudah diciptakan seperti itu. Jadi kalau perempuan banyak berbahasa, berkata-kata memang kemampuan dia.
Satu lagi dalam psikologi yang namanya bahasa itu memiliki banyak arti gitu ya. Dia bisa menjadi fungsi interpretasi, fungsi kognitif segala macam itu muncul di bahasa. Jadi kalau misalnya ada yang memakai kata-kata kiasan atau berbahasa menggunakan istilah-istilah, pasti ada maknanya. Kalau secara garis besar kita lihat apakah memang yang bersangkutan sedang memiliki masalahkah di dalam rumah tangga atau sedang memiliki masalahkah dengan keluarganya gitu ya. Kalau memang sedang memiliki masalah, bisa jadi apa yang dia ungkapkan sebagai salah satu refleksi dari kejadian atau peristiwa yang sedang dia alami. Kalau ternyata diketahui sedang memiliki masalah sekecil apapun, kemudian yang bersangkutan menyampaikan dalam bahasa, ya, fungsi bahasa itu adalah interpretasi. Jadi bisa bermakna banyak dan bisa mendukung apa yang sedang dia rasakan. Bisa jadi kalau dia sedang bersama dengan anak, berarti kan bahagia bersama anak, gitu ya. Jadi tergantung kita bisa memaknainya. Misalnya ketika dia hadir di sebuah lokasi, kemudian backgroundnya berwarna-warni, bisa jadi itu menandakan dia memang nyaman di lokasi tersebut, menandakan dia sedang hidup nyaman dengan berdua dengan siapa yang ada di sampingnya. Bisa jadi kalau saat itu anaknya, maka ya anaknya lah yang sedang membawa kebahagiaan untuk yang bersangkutan. Sebelumnya, sempat heboh pula Ricis yang diduga menyindir Rian saat memberikan komentar pada video yang diunggah netizen terkait kewajiban suami memberi nafkah. Bahwa sebagai istri tetaplah meminta uang kepada suami, walaupun memiliki uang karena hal tersebut adalah kewajiban suami. Dalam komentarnya, Ricis pun seakan menyentil Rian, suaminya sendiri, soal nafkah. Ya harusnya sebagai suami tahu dan paham kewajibannya sebelum istri ngemis ke suami ya. Tulis Ricis pada kolom komentar video netizen tersebut. Kalau kita lihat situasi sekarang, termasuk untuk selebritis, itu kan tidak seenak dulu. Dan mereka sudah terbiasa hidup mewah. Jadi mungkin saja terjadi kekecewaan. Umumnya pada mereka terjadi kekecewaan. Tinggal kekecewaan itu mereka hubungkan dengan suami yang kurang mampu mencari nafkah, atau kekecewaan itu mereka telan sebagai sesuatu yang terjadi pada hampir semua istri. Jelas itu bukan tanpa suara hati, tapi suara hati seberapa jauh itu yang kita tidak tahu. Apakah memang dia sudah demikian kesalnya, atau dia mau menyindir suaminya, atau hanya membuat berita sensasi. Sebetulnya jenjang perceraian itu bukan sesuatu yang kita tentukan sesaat. Biasanya pertimbangannya cukup lama, dan terkadang mempertimbangkan untuk cerai, akhirnya nggak jadi, akhirnya cerai nggak jadi. Jadi ini salah satu proses yang kemungkinan memang memikirkan ke arah perceraian, walaupun belum tentu mau cerai, baru berpikir tentang kemungkinan untuk bercerai. Itu bisa mempengaruhi. Kita kan tidak tahu permusuhan mereka seberapa jauh. Apakah sudah terlalu bermusuhan, atau sebetulnya masih ada keraguan-raguan dan akhirnya hanya memperlihatkan nanti kita cerai bakal begini loh. Lalu masih mencoba untuk lewat mertua untuk akhirnya nanti tidak jadi bercerai. Jadi apakah mau supaya orang tua memberitahukan, kamu jangan begitu ke istri kamu, atau apa yang terjadi? Itu yang kita tidak tahu pasti, tapi mungkin saja faktor finansial ini juga ikut mempengaruhi. Di tengah kabar perhara rumah tangga yang merebak saat ini, dalam akun sosial medianya, lagi-lagi Ricis pun terciduk tengah liburan dengan Moana, namun tanpa adanya Teuku Ryan di sampingnya. Dari gambar yang diposting Ricis, tampak mereka pun tengah menikmati liburan di Thailand.
Dan untuk kesekian kalinya, Ricis dan Moana liburan tanpa kehadiran Rian di tengah merebaknya kabar prahara dalam rumah tangga mereka yang belakangan ini pun semakin santer. Coba bisa nggak pakai sendiri? Iya, coba bisa nggak pakai sendiri? Cet, kamu Moana. Oh, udah bisa. Kreator Korea sama Ricis sebenarnya seperti apa sih? Kok bisa gitu harinya mau Moana, Kak? Supportnya seperti apa sih, Kak? Dan kita selalu mengingatkan setiap manusia itu yang namanya ada permasalahan hidup, Allah tidak akan memberikan ujian di luar batas kemampuan hambanya. Jadi dunia itu terus berputar dan terus belajar, dan hidup ini adalah pembelajaran. Jadi kita terus belajar sih, memperbaiki diri, introspeksi diri, dan bersyukur aja gitu sih, saling mengingatkan dan saling mensupport. Mengejutkan, adu status antara Ria Ricis dan Teuku Ryan di sosial media. Lantas, seperti apakah komentar Toko Aceh terkait kondisi rumah tangga Ricis dan Ryan saat ini? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Hai pemirsa, jangan lupa saksikan Intens Investigasi yang tayang 1 hari 5 kali. Wow, keren banget. Jangan lupa ya di like, di subscribe, dan di komen. Pokoknya keren banget buat Intens. Adu status di sosial media antara Ria Ricis dan Teuku Ryan seakan menunjukkan adanya prahara dalam rumah tangga mereka. Gonjang-ganjing terkait hal itu pun sudah merebak. Namun, baik Ricis dan Ryan serta keluarga memilih untuk bungkam dengan alasan privasi. Menghadapi kondisi tersebut, tokoh adat Aceh pun ikut berkomentar terkait rumah tangga Ricis dan Ryan yang kabarnya kini sudah pisah rumah. Ia pun prihatin mendengarnya. Dan masyarakat Aceh pun tetap mendukung keduanya untuk mempertahankan rumah tangga mereka dan meminta Ryan dan Ricis untuk kembali menatanya agar kembali harmonis. Hal itu pun mengacu pada tradisi Aceh yang menentang perpecahan dengan mengedepankan saling pengertian dan menjaga keutuhan rumah tangga. Saya melihat dari sisi tentang adanya berita atau kabar yang agak menerpa isu kedua pasangan ini, saya merasa prihatin atas nama yang pertama tokoh Aceh, yang kedua juga seniman Aceh. Melihat kondisi ini, tentu sewaktu mereka menikah, warga Aceh sangat antusias dan sangat memuliakan kedua mempelai, kedua pengantin ini, kedua pasangan ini, sehingga masyarakat Aceh pada waktu itu kita melihat bagaimana partisipasinya dalam kegiatan acaranya, di acara perjalanan mereka, semua mensupport masyarakat Aceh. Harus tergambarkan juga di dalam menata kehidupan atau dalam kelangsungan berumah tangga. Nah, sebagaimana kami tradisi orang Aceh ini konsisten di dalam pernikahan itu. Setiap
menikah itu berarti pasangan hidup dan idealnya sehidup semati. Karena dalam filosofi orang Aceh, dalam bahasa Aceh mengatakan bahwa ada istilahnya sapu keun, sapu pakat, sang senesap doa. Setiap perkawinan, setiap persahabatan, satu kata, satu mufakat, seakan-akan satu persaudaraan, seakan-akan seperti adik kakak. Sementara itu, ahli Feng Shui juga meneropong bahwa ada konflik internal dalam rumah tangga Ricis dan Rian yang berlarut-larut dan tidak terpecahkan. Konflik tersebut kabarnya dipicu oleh unsur X dari luar yang mengganggu dan menimbulkan terjadinya perpecahan. Jika tidak lekas dipecahkan, maka tahun depan konflik tersebut seperti bara api yang terus membara dan bukan tidak mungkin akan meledak. Tahun sekarang ini unsurnya air banyak yang tenggelam. Jadi banyak yang bisa hidup baik, tapi kalau kebanyakan airnya tenggelam. Saya melihat banyak dinamika dalam kehidupan mereka, banyak gonjang-ganjing. Juga kelihatannya kalau saya lihat ada unsur X dari luar yang mengganggu. Kemudian saya juga melihat juga di tahun ini perjalanannya juga agak kurang baik ya. Banyak konflik internal yang membuat mereka seperti kadang-kadang gimana ya, jadi menutup-nutupi sesuatu lah. Di tahun depan ini juga sama, kelihatannya juga masih ada hal-hal yang berkaitan dengan gonjang-ganjing internal dan itu memang tanpa disadari akhirnya terlempar juga ke publik. Tanda-tanda bisa muncul dari berbagai hal. Bahkan tanda-tanda itu juga bisa kelihatan dari tampilan-tampilan di publik. Manakala kebersamaan itu berkurang, manakala gambar-gambar, foto-foto kebersamaan, kegembiraan di masyarakat itu juga berkurang, itu pasti menggambarkan sebuah peristiwa di dalam yang tidak terceritakan. Jadi seperti kadang-kadang seperti api dalam sekam, di luarnya sepertinya nggak ada apa-apa, padahal dalamnya itu nyala, ada sesuatu yang kurang baik. Dari pendapat tokoh Aceh dan teropong ahli Feng Shui terkait rumah tangga Ricis dan Rian, lantas seperti apa klarifikasi Oklin Via yang namanya ikut terseret dalam prahara rumah tangga Ricis dan Rian? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari, pukul 11 siang, 3 sore, dan juga 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi. Halo, aku Judika. Jangan lupa saksikan Intens Investigasi 5 kali dalam sehari hanya di YouTube Intens. Mengejutkan, peneropongan ahli Feng Shui bahwa penyebab prahara dalam rumah tangga Ricis dan Rian salah satunya disebabkan karena adanya faktor X dari luar. Hasil peneropongan itu seakan sejalan dengan desas-desus yang belakangan ini muncul bahwa adanya orang ketiga yang menjadi salah satu penyebab keretakan rumah tangga Ricis dan Rian. Bahkan di salah satu akun gosip disebutkan nama Oklin Via sebagai seseorang yang diduga sebagai orang ketiga antara Ricis dan Rian. Mengetahui hal tersebut, Oklin Via pun memberikan klarifikasi melalui akun sosial media pribadinya. Ia pun membantah kabar tersebut karena ia sama sekali tidak mengenal Rian. Oklin pun meminta kepada netizen agar tidak menyangkut pautkan dirinya lagi dengan masalah rumah tangga Ricis dan Rian. Ini adalah salah satu berita yang
menyebarkan fitnah. Intinya dia di sini mengatakan bahwa desas-desus keretakan rumah tangga mereka dikabarkan adanya orang ketiga, yakni saya. Setelah saya membaca komen-komennya, ternyata masih banyak orang yang percaya bahwasannya adalah saya menjadi orang ketiga dari hubungan tersebut. Padahal kenyataannya enggak sama sekali. Saya enggak kenal dengan orang tersebut, pasangan tersebut. Saya sama sekali enggak kenal ceweknya atau cowoknya. Jadi saya mohon jangan sangkut pautkan saya dengan mereka karena saya tidak kenal. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini. Jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Tayang 5 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, 5 sore, dan 6 sore. Dan Sabtu tayang 3 kali sehari pukul 11 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan juga komen channel Intens Investigasi.